Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan maghrib kali ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang az-zabhu. Bagaimana cara menyembelih hewan, baik itu hewan kurban, hewan bukan buat kurban, buat akikah, atau bebek atau ayam, apapun. Yang penting bagaimana menghalalkan hewan tersebut supaya bisa dimakan gitu. Karena kalau misalnya hewan-hewan tidak dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Islam, tuntunan syariat Islam, maka dia akan menjadi bangkai, dan bangkai itu akan dihukumi dalam Islam haram. Misalnya tiba-tiba kita nangkap ayam, kemudian kita lemparkan saja ayam tersebut ke tembok hingga mati, maka tidak bisa dimakan itu ayamnya, karena termasuk bangkai. Tapi kalau kita memotong ayam dengan benar, memotong bebek dengan benar, menyembelih kambing dengan benar, baik untuk hewan kurban atau untuk akikah, maka itu sesuai dengan tuntunan Islam, maka menjadi halal daging-daging tersebut. Ini yang akan kita bahas pada maghrib kali ini, jamaah sekalian. Yang pertama adalah ta'rifuz zabhi wa hukmuhu syar'an. Definisi daripada penyembelihan atau pemotongan. Kalau ya, istilah itu kan kalau buat biasanya kalau sembelih itu istilahnya buat hewan-hewan yang bahimatul an'am, kambing, sapi. Tapi kalau ayam, ya, bebek, ya, itu hanya sekedar memotong ayam. Ada juga sih istilah menyembelih ayam, sama saja sih istilahnya. Az-zabhu lughatan al-qat'u. Secara bahasa zabhu itu az-zabhu zal ba dengan ha, itu secara bahasa artinya al-qat'u, memutus atau memotong, memutus. Nah, itu disebut dengan az-zabhu secara bahasa, al-qat'u. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah, yang dimaksud dengan zabhu itu adalah zabhul arub allati taqta'u fi zakati arba'ah al-ulqum wal mar'i wal wadjan, yaitu memotong sesembelihan atau hewan dengan memenuhi syarat 3, yaitu yang pertama adalah al-ulqum wal mari'u wal wadjan, tempat atau urat, jalan buat darah yang pertama itu, yang kedua jalan buat napasnya, dan yang ketiga jalan buat pencernaan makannya. 3. Jadi 3 ini yang pokok. Yang pertama buat darahnya, biasanya kalau dipotong keluar darahnya tuh, itu yang dipotong itu. Kemudian yang selanjutnya adalah nafasnya. Kemudian yang ketiga adalah tempat jalan makan dan minumnya dia. Nah, ini 3 ini yang memenuhi unsur disebut dengan az-zabhu. Ini secara istilah. Jadi secara istilah itu adalah qat'u atau zabhul hulqum wal mar'iyu wal wadjan, yaitu memotong atau menyembelih jalan atau saluran darah itu yang di leher,
kemudian saluran pernapasan dan saluran makan dan minumnya. Tiga itu memenuhi unsur itu, maka dia sudah disebut dengan menyembelih atau memotong hewan. Jadi unsurnya tiga, unsurnya tiga. Nah, tinggal praktek dilihat ini tempat darah, kan biasanya dengan praktek kita bisa tahu. Makanya kalau praktek itu biasanya ada praktek buat jagal, praktek buat motong ayam, praktek buat motong bebek, dan mana ini yang jalan darahnya dipencet, dilihat itu jalan darahnya ini yang pertama, kemudian mana jalan pernapasannya, dan yang ketiga mana jalan buat makan dan minumnya. Itu tiga. Nah itu tiga itu dipotong atau disembelih tiga itu. Wa hukmuhu, dan hukumnya annahu syartun hilil akli fil hawanil barri al ma'kul. Ini menjadi syarat menghalalkan makanan hewan yang di darat. Fala yahillu syai'un fil hayawanil ma'kuli bi ghairi zabihatin syar'iyyah. Maka tidak halal, hukumnya haram kalau dia tidak memenuhi standar penyembelihan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Mau dia bebek, mau dia ayam, mau dia kelinci, apapun bentuknya, yang penting hewan darat, maka dia harus sesuai dengan syariat Islam. Beda dengan hewan laut, nggak ada disembelih-sembelihan, nggak. Makanya kalau kelele tinggal tek 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 aja. Kenapa? Karena bangkainya aja halal dia. Kalau yang jenis ikan, tapi ini yang jenis darat. Fala yahillu bi syai'in minal hayawanil ma'kul bi ghairi zakatin syar'iyyin. Maka tidak halal kalau hewan-hewan yang kita makan itu tidak berdasarkan sesembelihan atau pemotongan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kenapa sebabnya? Karena berdasarkan surat Al-Maidah itu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal bawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakaitum. Diharamkan bagi kita bangkai. Bangkai ini artinya kalau meninggal, mati maksudnya. Kalau hewan itu mati bukan dengan cara tuntunan yang syariat sesuai dengan tuntunan Islam. Misalnya dia mati karena sakit, belum sempat disembelih udah mati dia. Nah itu bangkai dia. Atau misalnya dipukul, atau misalnya tertabrak, atau jatuh dari ketinggian dan lain sebagainya. Pokoknya yang tidak berdasarkan penyembelihan yang sesuai dengan tuntunan Islam, maka haram untuk dimakan. Ya tadi memenuhi unsur itu tadi. Jalan darahnya, kemudian jalan makanannya, dan juga jalan pernapasannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang selanjutnya az-zabihu, orang yang menyembelih ini. Ada tiga golongan orang yang menyembelihnya ini, memotongnya. Yang pertama adalah yang haram. Tahrumu sinpun, tahrumu zakatuhu bil ittifaq. Golongan ini adalah ia tidak boleh menyembelih hewan tersebut. Kalau misalnya ia menyembelih hewan tersebut, maka hukumnya haram. Seperti misalnya orang-orang yang kafir tapi selain ahlul kitab, menyembah berhala dan lain sebagainya, bukan selain ahlul kitab, maka dia tidak boleh. Artinya kalau makan dari sesembelihan dia, maka ulama sepakat ittifaq, tidak ada perbedaan pendapat para ulama, maka hukumnya tahrumu bil ittifaq, haram hukumnya sesuai dengan kesepakatan para ulama. Ini yang haram sesuai dengan kesepakatan para ulama. Yang menyembelih, yang memotong adalah orang kafir yang selain ahlul kitab. Ini yang sepakat para ulama. Kemudian jenis yang kedua, sepakat para ulama boleh, yaitu orang Islam yang memenuhi syarat. Tentu nanti ada syaratnya orang Islam itu. Orang muslim sin pun tajuzu tazkiyatu bil ittifaq. Orang muslim ia menyembelih, memotong hewan tersebut, dia seorang muslim, maka dia sepakat hukumnya boleh dimakan dagingnya. Dan yang ketiga adalah sin pun mukhtalafun fihi.
Golongan yang ketiga adalah golongan yang terjadi perbedaan pendapat para ulama, yaitu orang kafir yang ahlul kitab. Orang kafir yang ahlul kitab. Yang pertama adalah yang menyembelih alladzi la tuqal zabihatuhu wa tahrumu bil ittifaq, yaitu al kafiru min ghairi ahli kitab, seperti orang musyrik, awil wasani, orang yang menyembah berhala, abidul asnam, wa ghairiha, dan selainnya, selain ahlul kitab. Maka ulama sepakat bahwasanya binaan alaihi tahrumu al-luhum, haram hukumnya makan daging tersebut. Haram hukumnya makan daging tersebut. Ini yang pertama, golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua tadi orang muslim. Orang muslim yang disepakati para ulama yaitu al-muslimul baligh, orang muslim yang baligh. Sudah baligh kemudian berakal. Sudah baligh kemudian berakal, tidak gila. Nah, ini adalah yang disepakati para ulama. Kemudian yang terjadi perbedaan pendapat para ulama adalah ahlul kitab. Fayajuzu, maka boleh indal jumhur, menurut pendapat kebanyakan para ulama, bahkan mendekati kesepakatan tentang ahlul kitab. Sesembelihan yang disembelih atau dipotong oleh ahlul kitab, orang kafir yang ahlul kitab, maka dia hukumnya boleh menurut kebanyakan para ulama. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah juga. Wa ta'amuhul ladzina utul kitab hillun lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan-makanan yang menjadi ahlul kitab itu halal hukumnya bagi kalian. Halal hukumnya bagi kalian. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh para ulama bahwasanya zabaihuhum, sembelihan yang disembelih oleh ahlul kitab hukumnya adalah boleh. Ajazahal jumhur bal iqtaroba, dibolehkan oleh pendapat jumhur, kebanyakan para ulama bahkan mendekati kesepakatan bahwasanya dibolehkan bagi yang ahlul kitab, bagi yang ahlul kitab, walaupun dia tidak membaca bismillah sekalipun. Walam yazkur ismullahi alaihi, walaupun dia tidak membaca bismillah sekalipun. Wa amma, adapun jika diketahui iza alima an-nazzabih, jika diketahui orang ahlul kitab itu menyembelih tapi dengan nama Tuhannya, misalnya mohon maaf misalnya Yesus dan lain sebagainya, itu maka hukumnya haram kalau diketahui oleh orang yang memakan, misalnya orang muslim yang memakannya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran wa ma uhilla li ghairillahi bihi wa la ta'kulu mimma lam yazkurismallahi alaihi. Nah, ini tidak boleh kalau diketahui bahwasanya dia ini menyembelih dengan nama Tuhannya, dengan nama Tuhannya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai ke az-zabahunya, penyembelihannya. Ittafaqal fuqaha, ulama sepakat ala anna az-zabaha, ketika menyembelih itu alladzi yaqta'u fihi al-wadajan wal mar'i wal hulqum, tiga itu yang sudah terpenuhi faktornya, mubihun lil akli, boleh. Ya, sepakat para ulama boleh. Kalau sudah memenuhi unsur tiga tersebut, maka boleh dimakan. Memenuhi unsur, ya, jalan darahnya sudah dipotong, kemudian jalan pernapasannya sudah dipotong, jalan makanan dan minumannya sudah dipotong, maka sepakat para ulama bahwasanya itu adalah sudah menjadi hewan yang halal, bukan bangke lagi. Ini yang sepakat. Wahtalafu, para ulama berbeda pendapat minimalnya. Kalau maksimal kan berarti sepakat kalau tiga-tiganya udah kena gitu. Nah, minimalnya misalnya hanya dua saja, yang satu belum gitu. Yang satu belum, atau lupa, atau nggak kepotong yang satu. Nah, jadi dua dia. Misalnya jalan darahnya doang sama jalan pernapasan saja. Jalan makan minumnya nggak kepotong begitu. Kan ada juga yang begitu. Yang mungkin yang
nyembelihnya pemula gitu, karena takut pemula begitu. Nah kalau yang udah ahli mah udah tahu dia, oh ini nih tetek tegal, wah udah gampang banget ya, apalagi pisaunya tajam atau ininya goloknya tajam, tinggal pegangin, tahu ini dipegang-pegang 3, oh 3 ini tempat ini, langsung udah diraba-raba, apalagi udah praktek. Wa qalatis Syafi'iyah wal Hanabilah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, ini yang paling penting ini adalah majron nafsi waddam, yaitu nafasnya, aliran nafasnya dan juga aliran darahnya. Amma majrot to'ami, adapun majrot to'ami, yang majrot to'am ini yustahabbu, hanya disunnahkan saja. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun misalnya ada orang yang menyembelihnya mungkin pemula, dia hanya terkena urat pernapasannya saja dan juga jalan darahnya saja, yang jalan makanan yang karena nggak tahu mana nih ya, hanya 2 itu, akhirnya kelepek-kelepeknya lama tuh. Wah, kelepek-kelepeknya lama, udah tahu-tahu, oh ini yang ini belum satu lagi nih, yang ini belum satu lah mas lagi. Maka yang penting 2 itu menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah itu sudah tidak menjadi bangke, sudah sah. Kalau sudah memenuhi 2 itu minimalnya. Adapun Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tetap 3, harus 3. Makanya kalau aman itu ya 3 itu. Aman itu dia 3. Jalan darahnya, kemudian jalan pernapasannya dan juga jalan makan dan minumnya itu sudah terpotong. Sehingga dengan 3 itu ya dalam waktu beberapa detik, atau ya kalau misalnya dia ini ya paling kepak juga lama-lama juga sudah nggak ada lagi begitu. Nah ini perbedaan Syafi'iyah dan Hanabilah, minimal 2 bisa, minimal 2 tapi sangat-sangat dianjurkan itu 3. Makanya kalau pengen menjadi profesional ya harus 3, dia tahu ini mana yang jalan buat darahnya, mana jalan buat pernapasannya, dan juga mana juga jalan buat makan dan minumnya. Pastikan kalau hewan itu ya kita aja pasti ada jalan buat makan minumnya, ada jalan buat pernapasannya, ada jalan buat darahnya itu. Maka kalau sudah itu dia terpotong, maka dia sudah sah secara kesepakatan para ulama. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW di riwayat Muslim, hewan itu yang disembelih memang kita mesti mengedepankan kasih sayang, artinya ihsan bahasanya dalam bahasa. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kamu untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa iza qataltum, maka apabila kamu hendak menyembelih atau membunuh atau menyembelih hewan itu, fa ahsinul qitlah, maka hendaklah lakukan pembunuhan dengan cara yang terbaik. Jangan sampai menyiksa gitu kan. Baru 1 urat nadi udah tinggalin aja, udah klepek-klepek aja gak mati itu, repot juga. Baru misalnya jalan darahnya saja kucur darah tapi kok mati-mati ini dia. Rupanya masih ada jalan pernapasannya atau jalan yang lain belum disembelih. Nah, maka faiza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu fasinul qatlah, apabila kamu ingin menyembelih, melakukan pembunuhan terhadap hewan tersebut, maka dilakukan dengan yang terbaik. Wa iza zabahtum fa ahsinuz zabahah. Dan apabila melakukan penyembelihan juga dengan yang terbaik, wal yuhidda ahadukum safaratahu wal yurih zabihatahu. Dan juga hendaklah tajamkanlah itu alat pemotongnya, ya supaya kalau nggak tajam baru begini-begini, baru kena kulitnya, terkena dagingnya, udah berdarah itu kan pasti berdarah kalau kena dagingnya. Tapi belum terkena urat-urat 3 itu, udah akhirnya masih ya kelepek-kelepek tapi keluar aja darahnya nggak mati-mati. Ini kenapa? Karena alatnya nggak tajam gitu. Wal yuhidda ahadukum syafaratahu, dan hendaklah menajamkan alat pemotongnya dan juga menjadikan sembelih itu wal yurih zabihatahu, hewan yang disembelih itu nyaman begitu ya. Langsung sudah langsung ya, nggak beberapa saat lagi langsung dia mati begitu, nggak lama gitu. Kemudian apalagi sampai diri-diri kemudian masih belum ini juga begitu ya. Ya mungkin bisa jadi walaupun 3 itu udah disembelih tapi kekuatannya bisa jadi kekuatannya tetap akan mati-mati juga. Maka perlu mengetahui 3 tersebut. Maka di sini para ulama mengatakan ittafaqul fuqaha ala karahiyati salhi ihabiz zabihah qabla zuhuri ruhiha. Sepakat para ulama makruh hukumnya, bahkan mendekati haram menguliti hewan sebelum benar-benar mati. Jadi pastiin dulu mati dulu gitu.
Jangan sampai udah biasanya kan ada jaganya atau yang motong-motong langsung kulit aja, padahal belum mati begitu ya, masih kelepek-kelepek aja. Nah itu tidak diperbolehkan, bahkan makruhnya makruh tahrim. Tahrim. Linahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anzalik, karena larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis tersebut. Fa fi hadisi Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ba'asa Badil bin Warqa al-Khuzai ala jamalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Badil ibnu Warqa al-Khuzai dengan seekor untanya. Kemudian ia berteriak di setengah jalan, janganlah kalian terburu-buru begitu. Terburu-buru, la ta'jilul anfus antazhiqo. Jangan terburu-buru melepas jiwanya, karena itu akan menambah rasa sakit pada hewan tersebut. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza zabahtum fa ahsinuz zabaha. Justru malah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau cepat-cepat itu hewan meninggal, maka itu adalah yang terbaik. Justru kata Rasulullah seperti itu. Fa in salaha ihabaha qabla. Ya, karena kalau misalnya dia sempat merasakan ininya, maka dia akan merasakan rasa sakitnya bahasa hewan tersebut. Makanya wal mustahabbu, sangat-sangat disunnahkan ba'da zabhi al-intizur, menunggu setelah menyembelih itu, ditunggu dulu setelah menyembelih itu hingga sembelihan itu benar-benar mati, qadra ma yabridu zabih, benar-benar mati, baru kemudian dikuliti. Jangan belum mati udah dikuliti, akhirnya dia begini-begini lagi nanti, karena kan kulitnya itu dikeluarin sakit juga. Wa taskunu jami'u a'dha'iha fala yasluhu qabla ayyabrid. Ya, jangan sampai dia jangan sampai menguliti sebelum ia benar-benar mati. Nah, ini yang diinikan oleh para ulama. Bahkan makruhatut tazkiyah, juga dimakruhkan dalam penyembelihan itu at-ta'zib, penyiksaan, disiksa itu hewan tersebut, atau ziyadatul alam, menambah rasa sakit, bila faidatin, tanpa faedah, seperti misalnya qat'ur ra'si, memotong kepalanya, wa kasrur raqbah, mematahkan lehernya, mencapai wa bulugun nakho, mencapai jaringan sumsum tulang belakangnya di sini, wa zabhu minal kufa, dan menyembelih dari arah belakang punggung sini. Kan harusnya dari sini seharusnya. Kan udah enak, kalau dari sini kan cepet. Ini dari sini, kalau dari sini tulangnya ini. Tulangnya dulu kena. Kalau tulangnya dulu kena gimana nih? Kalau dari sini, harusnya kan dari sini nih. Ini kan pas banget. Kalau manusia juga ininya nih, pas banget kan. Nah, ini yang diinikan oleh para ulama terkait dengan tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana fauriyatuz zabhi? Yustaratu indal jumhur, disyaratkan menurut pendapat jumhur al-isra awil fauriyah fi ikmaliz zabhi. Sekali begini, jangan thread begitu, tidak langsung. Wah, jadi benar-benar tajam kan, dari sini thread begitu langsung tiga-tiganya itu kena. Jangan thread, waduh, itu istilahnya satu dulu, ini cari lagi. Nah, ini nggak profesional gitu, tidak profesional. Ini yustaratul isra'u wal fauriyah. Jadi menurut pendapat jumhur itu yang disyaratkan itu adalah seperti itu, langsung dia. Fa in rafa'a yadahu qabla tamamiz zabhi, kalau misalnya andai kata tangannya diangkat lagi qabla tamamiz zabhi, sebelum selesai itu penyembelihan, summa a'adaha fauran, kemudian ulangi lagi begitu, ulangi lagi, maka memang masih bisa dia, masih bisa. Cuman syaratnya apa? A'adahu fauron, buru-buru begitu ya, syaratnya buru-buru. Mungkin ada orang yang pemula, jadi walaupun pemula masih sah juga menurut pendapat kebanyakan para ulama, tapi harus buru-buru, fauron, jangan sampai begini. Kalau yang ahli kan tinggal begini aja, nggak nyampe 5 detik udah langsung tinggal, udah kena semua itu. Bahkan dalam tiga hewan udah berapa kali thread gitu. Tapi kalau masih pemula kan raba-raba ya, kemudian ulang lagi, mana lagi begitu. Nah, itu jangan sampai nyari-nyari lama begitu, itu akan menyebabkan malah tidak
malah nanti berpotensi menjadi bangkai nanti. Kenapa? Karena nggak sempurna ikmaluz zabahinya, sempurna menyembelihnya. Maka kalau pengen seperti pemula tadi, ya memang harus langsung begitu. Ketika satu ini tahu dia pengen ini lagi, ulang lagi, tapi langsung lagi, oh ini sebelah sini lagi, sebelah sini lagi, masih bisa sih sebenarnya, cuman langsung. Artinya masih ada jeda lah begitu, nggak ada, misalnya nggak cari-cari lagi lama nyari-nyarinya begitu. Nah ini udah kasihan, sangat-sangat kasihan hewannya begitu. Illal Hanafiyah, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah yang hanya makruh saja. Ini bagi pemula yang nyari satu-satu itu masih bisa juga ya, asalkan yang penting 3 itu terpotong itu, tapi dihukumi makruh saja, dihukumi makruh. Tapi kalau mendapat jumhur ulama itu menjadi syarat, dia harus benar-benar sekali seret begitu, atau kalau pengen beberapa kali tapi langsung seret dia nyari lagi belakang seret, berarti belum mahir banget kayak yang begini, tapi masih bisa juga. Tapi kalau yang pemula ya itu, kalau yang pemula kan nyari-nyari itu. Nah kalau pendapat jumhur udah nggak boleh, tapi hanya pendapat Imam Abu Hanifah saja makruh digunakan. Artinya orang tersebut jangan sampai digunakan untuk menyembelih tersebut. Kemudian surutuz zabahi, syarat-syarat penyembelihan itu yang pertama niat. Tentu nih niat. Ya kalau misalnya kurban ya niat kurban itu, hewannya buat kurban. Kalau niat yang lain hewannya buat dipotong. Bukan la mujarrada izhaqir ruh, bukan hanya sekedar membunuh hewan, tapi benar-benar niat ya, untuk memotong hewan tersebut untuk bisa dimakan. Ini niat tersebut penting yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Indal jumhur, menurut pendapat jumhur itu wajib. Nah ini, jadi kalau bagaimana hukumnya membaca bismillah? Wajib, harus. Menurut pendapat jumhur ulama, bi ayyakula bismillahi inda harakati yadihi bizzabahi awin nahri awil akri. Ketika mulai dia menyembelihnya atau memotong itu hewan, maka membaca bismillah, dan juga disunnahkan sambil membaca takbir, apalagi di Idul Adha ya, bismillahi Allahu akbar begitu. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama ini menjadi syarat, harus, kalau enggak bisa begitu. Illa Syafi'iyah, kecuali pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya membaca bismillah itu, qalatis Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i, tusannut tasmiyah, hanya disunnahkan saja membaca bismillah, wala tajibu wa tarkuha makruh, tidak wajib, tapi makruh meninggalkan baca bismillah. Nah ini di kitab-kitab besarnya, seperti di Al-Majmu' karya Imam Nawawi, kemudian di Lisarkhosi, dan banyak sekali ini kitab-kitab referensi daripada mazhab Syafi'i. Jadi intinya membaca bismillah itu wajib atau menjadi syarat menurut pendapat jumhur. Imam Abu Hanifah mazhabnya, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal ya, membaca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan disempurnakan dengan Allahu Akbar, itu sangat-sangat disunnahkan. Hanya pendapat Imam Syafi'i saja yang membaca bismillah itu sunnah, tidak diwajibkan. Wa tarkuha makruh, dan hanya makruh saja kalau orang tidak membaca bismillah. Biasanya kan kalau di ini langsung karena ribuan ayam udah langsung begitu. Nggak pakai bismillahan. Nah kalau indal jumhur yang tidak boleh ya, tapi kalau indal Syafi'iyah boleh. Hanya sunnah saja, makruh ditinggalkan. Kenapa sebabnya? Karena di dalam Al-Quran ini, fakulu mimma zakarasmullahi alaihi illa ma zakaitum, maka makanlah apa yang menjadi sesembelihan, yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Illa ma zakaitum, kecuali apa yang engkau sembelih. Jadi kalau yang disembelih tidak menyebut nama Allah, maka menurut mazhab Imam Syafi'i maka tidak masalah, hanya sunnah saja. Jadi pemahaman terhadap ayat Al-Quran itu saja sebenarnya, pemahaman terhadap ayat Al-Quran saja. Kemudian dalil yang kedua Imam Syafi'i, dalil yang kedua hadis Nabi di riwayat Imam Bukhari dan Imam Nasai dan Ibnu Majah dari Aisyah, inna qauman qalu, ada suatu kaum berkata, ya Rasulullah, inna qaumana ya'tunana billahmi, ada sebuah kaum yang datang kepada kami, la nadri,
Datang dengan apa? Bilahmi, ngasih daging kepada kami. La nadri, saya tidak tahu, kami tidak tahu apakah ini disebut nama Allah atau tidak. Azikru smallahi alaihi amla, apakah disebut nama Allah atau tidak. Faqala, kata Nabi, sammullahi alaihi antum, sekarang kamu baca bismillah. Jadi baca bismillahnya pas dikasih, baca bismillah aja begitu, nggak pas nyembelihnya. Nah ini di dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Wakulu, udah makan saja. Nah jadi itu hadisnya terkait dengan tersebut dalil Imam Syafi'i bahwasanya datanglah kaum dengan membawa daging, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah, apakah kami nggak tahu nih daging ini baca bismillah atau enggak begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW disuruh untuk menyuruh kaum tersebut udah langsung baca bismillah. Sammallahu alaihi antum, baca bismillah saja kamu. Wakulu, kemudian makan. Nah, begitu. Nah ini yang dijadikan yang dijadikan oleh mazhab Syafi'i bahwasanya baca bismillah hanya sunnah saja. Baca bismillah hanya sunnah saja. Nah di sini al-fiqhul Islam adillatuhu wa Bazuwaili enggak merojih ya, tidak merojih karena kan memang disesuaikan dengan kalau yang muslimnya ya terketat istilahnya ya baca bismillah. Karena bismillah ini adalah salah satu apalagi ya kalau kita pengen makan baca bismillah, menyembelih pun baca bismillah. Ini biasanya yang seperti ini yang mazhab Syafi'i ini cocok buat di daerah-daerah yang minoritas begitu, yang biasa minoritas kan nanti bingung ini gimana nih nggak baca bismillah, boleh nggak ininya sembelihannya, atau lupa baca bismillah boleh nggak nih, halal nggak nih begitu. Kemudian juga kalau ada ahlul kitab yang ngasih boleh nggak nih. Nah ini yang mungkin menjadi solusinya. Nah ini yang menjadi syarat ya. Menjadi syarat memang di Wahbah Zuhaili mengatakan syarat di sini. Jadi ada dua, yang pertama niat, yang kedua baca bismillah. Cuman baca bismillahnya pendapat jumhur itu merupakan syarat. Baca bismillah pendapat jumhur itu merupakan syarat, illa Syafi'iyah, kecuali pendapat mazhab Syafi'i hanya sunnah saja. Kemudian jamaah sekalian, sunnahnya ya tadi yaitu membaca bismillah ya menurut mazhab Syafi'i. Kemudian kaunuz zabhi bin nahari, menyembelihnya, memotongnya siang hari. Kenapa? Karena memang ada hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW melarang memotong hewan itu di malam hari. Naha anil udhiyati lailan, di malam hari ya, sehingga sunnahnya itu di siang hari. Makruhnya di malam hari itu makruh, kecuali dalam keadaan ya kayak potong, kalau pasar malam kan motongnya malam ya, mau daging seger ya. Tapi kalau sapi kan udah pasti mati dia, udah di daging lagi. Kalau ayam kan biasanya orang mau motong, mau yang seger langsung dipotong malam hari. Tapi memang sangat disunnahkan di siang hari motongnya, karena memang ada hadis Nabi terkait dengan tersebut yang diriwayatkan oleh Tobroni dan Dailami serta Imam Turmuzi dari Ibnu Abbas terkait dengan larangan memotong di malam hari, dan riwayat Baihaqi. Kemudian disunnahkan juga menghadap ke arah kiblat, ini sunnah saja. Menghadap ke arah kiblat sunnah. Kenapa? Karena memang ada dalilnya ini di hadis Nabi, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dhuha wajjaha udhiyatahu ilal qiblah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan itu, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Wajha udhiyatahu ilal qiblah. Wa qala wajjahtu wajhiya, seperti itu bacanya. Fa illam yastaqbil sahiyan aw li uzrin, ya kalau misalnya tidak menghadap kiblat tidak masalah karena sunnah. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 6 ini qat'ul auda kullaha wat tazbib. Ya, sangat-sangat disunnahkan ini adalah benar-benar memotongnya tadi ya, memotongnya dengan cepat sekali, ini sangat-sangat disunnahkan. Sangat-sangat disunnahkan kecuali mazhab jumhur tadi yang mengatakan sebuah syarat cepat, dan juga kalau memang dia ada jeda langsung fauran begitu. Walaupun tadi ada pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak masalah, hanya makruh saja. Berarti lawannya makruh, sunnah untuk mempercepat, artinya langsung sekali potong. Makanya ada iklan-iklan itu ya. Iklan apa? Golok-golok buat nyembelih itu tinggal seret kertas aja diginiin. Nah, cepat itu bagus.
Yang penting tinggal keahliannya saja. Ini sangat-sangat disunnahkan sekali. Kemudian ihdadus safaroh, menajamkan ininya, alatnya. Menajamkan alatnya itu juga sangat-sangat disunnahkan sekali. Karena dalam hadis Nabi tadi, wal yuhidda ahadukum safarotahu, sangat-sangat disunnahkan itu menajamkan alat pemotongnya. Kemudian makruhnya ini tadi tidak membaca bismillah bagi mazhab Syafi'i, kemudian tidak menghadap ke kiblat, kemudian at-ta'zib au ziyadatul alam. Ta'zib itu artinya menambah kesakitan hewan tersebut, begitu kan? Karena puntul ininya, alatnya jadi tambah sakit, itu maka itu sangat-sangat dimakruhkan. Memang harus tajam. Harus tajam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah memotong hewan, apa yang diharamkan? Memang ada 7 ini, cuman para ulama mengatakan ini haram atau makruh saja. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah haram, menurut pendapat jumhur makruh. Yaitu 7. Walaupun kambing udah dipotong, itu ada 7 yang tidak diperbolehkan. Yang pertama darahnya yang mengalir, kemudian adzakar, kemaluannya, alat vitalnya. Nah itu makruh. Kemudian wal unsayain, kemaluan yang misalnya hewan yang perempuan ini kemaluan juga. Kalau yang zakar itu laki-laki. Wal kubul, di bagian belakangnya itu tempat tempat kotorannya itu, tempat keluar kotorannya. Nah, kemudian tempat kandung kemihnya, tempat kencing itu ada penampungannya. Nah itu yang makruh hukumnya. Kemudian juga tempat penampungan ininya, kotoran juga, penampungan air seninya dan juga penampungan kotorannya juga. Nah itu juga dimakruhkan berdasarkan. Nah di sini memang ada hadisnya, tapi hadisnya bukan dari sahabat, tabiin. Tabiin mauquf, istilahnya tidak muttasil nih, tidak muttasil. Kariha dari Mujahid itu seorang tabiin besar. Muridnya Anas bin Malik. Kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memakruhkan, sangat membenci, tidak mau minas saat kambing, dari kambing apanya, az-zakar kemaluannya, wal unsayain, baik itu yang laki-laki, maksud kambing laki-laki maupun perempuan itu, kemudian kubulnya, belakangnya tempat keluarnya kotoran, kemudian tempat saringan kotorannya, kemudian tempat kandung kemihnya, kotoran itu, kemudian air seninya juga. Nah itu juga yang dimakruhkan, hanya makruh saja sebenarnya. Tapi ada yang membolehkan ini, ada yang membolehkan, seorang tabiin juga yang membolehkan. Jadi kalau itu kan istilahnya tidak ada hadisnya secara ini dari tabiin. Ya karena dalilnya adalah ini wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alimul khaba'is. Al-Quran secara umum dihalalkan yang baik-baik, yang diharamkan yang buruk-buruk. Emang itu buruk gitu kan, katanya bahasanya buruk, sehingga ditafsirkan seperti itu. Kemudian mengandung madorot ya, karena tempat najis dan seterusnya. Nah itu yang menjadi ijtihad para ulama terkait dengan tersebut. Ya memang ada yang tapi tidak sampai mengharamkan, kecuali hanya sebagian ulama saja mengharamkan itu. Sampai di sini ada diskusi jamaah sekalian sebelum lanjut ke hewan yang di dalamnya masih ada bayinya atau masih ada kandungannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya kalau lepas? Oh iya, mungkin kurang keikat kali ini sapinya ya, kambingnya. Ya tadi terkait dengan tersebut ada 2. Pertama, pendapat kebanyakan para ulama, yaitu bahwasanya disyaratkan itu langsung sekali langsung, ini buat profesional nih, sekali langsung, sekali tebas itu langsung semuanya, tiga-tiganya kena semua itu, baru kemudian lepas, udah begitu. Itu sangat luar biasa, itu yang profesional seperti itu. Ini pendapat kebanyakan para ulama, jumhur ulama. Fauron
kecuali bisa juga misalnya langsung kemudian merasa tidak ini, kemudian lepas nih, tapi langsung lagi begitu, langsung lagi. Itu juga sama menurut pendapat kebanyakan para ulama, juga masih juga tidak menjadi bangkai, tidak menjadi bangkai. Jadi langsung, jadi ketika lepas langsung ambil, jangan nunggu nyari dulu begitu. Langsung lagi meneruskan itu terusnya itu. Tapi memang yang paling utama itu adalah tadi ya, sekali tebas langsung unsur tiga-tiganya kena. Baik itu yang hulkumnya, kemudian almar'inya, aliran yang darahnya, tempat darah ngucurnya itu salurannya, kemudian saluran penapasannya, dan juga saluran makanan dan minumannya itu. Nah itu yang tiga itu sekali tebas langsung. Makanya yang profesional tinggal pegang tiga-tiganya itu. Ini nih udah langsung gitu. Tapi kalau orang yang udah. Kalau orang yang baru pemula biasanya geter-geter, akhirnya baru satu begitu kan. Tapi langsung lagi begitu. Langsung lagi supaya tidak menjadi bangke. Kalau kelamaan nanti takutnya dijatuhi hukuman bangke, takutnya kalau kelamaan. Tapi tadi ada pendapat kebanyakan, kalaupun dia berhenti di jalan, buru-buru dia fauron secara ini langsung lagi meneruskan hewan tersebut. Makanya kan ada teknisnya supaya hewan tidak begini-begini, diikat di mana dan lain sebagainya. Nah itu memang prakteknya seperti itu. Tapi tetap nggak menjadi bangke. Yang penting langsung lagi meneruskan hasil tersebut. Ada lagi jemaah sekalian? Ya Pak Haji? Dari pertanyaan saya yang aku ini, pertama untuk hewan yang dipotong itu kalau yang dipakai untuk buat bahan dipotong lalu dimasukin ke dalam tanah terlebih dahulu, sisanya sampai semua itu apakah itu halal untuk diberikan atau dimakan? Yang kedua, berkaitan dengan idul kurban, biasanya kan kalau kita pakai teknik 7 orang untuk 1 ekor sapi, artinya dikumpulkan oleh panitia anggaran. Nah pada saat pelaksanaan pemotongan hewan, anggaran itu berlebih. Katakan misalnya ada kepala atau misalnya yang misalnya ada mau dijual misalnya oleh panitia. Kalau si yang kurban itu pasti kan karang oleh. Nah ini kelebihan dana ini maksudnya proses mana yang memang benar dari itu. Anggaran kelebihan operasional kurban apa yang terakhir ya, apa kulitnya tadi apa Oh iya. Ininya ya, itu makanya dijelaskan di akad gitu ya. Dijelaskan di akad awalnya. Kan biasanya kan dalam akad itu, akad penyembelihan kurban biasanya kalau sapi bawa sendiri itu biasanya ada uang operasional 1,5 juta misalnya. Itu berarti buat apa itu operasional? Buat yang motong, kemudian buat panitia, makan-makan semula, itu infak sedekah biasa. 1,5 itu infak sedekah buat tenaganya itu yang motong dan lain sebagainya. Kalau yang hewan beli yang 7 itu kan biasanya langsung 7 gitu. Kemudian 3,5 juta, 3,5 juta. Itu biasanya panitianya langsung akadnya langsung include. Berarti 3,5 juta itu sudah termasuk biaya operasional. Tinggal di ini saja dijabarkan di sebuah akad terhadap para mudohinya, para pekurbannya. Jadi kalau kelebihan itu ya itu buat, kalau kelebihannya maksudnya kelebihan apa? Kelebihan uangnya lebih ya buat infak sedekah aja. Dana infak sedekah itu umum buat apa saja bisa. Yang penting di awalnya diakadkan bahwasanya itu dana buat infak sedekah.
Jadi bukan dana buat kalau pasti kan misalnya kalau kayak di masjid di mana di era Mas tuh sampai 20 sapi misalnya kan, itu sampai berlebihnya sampai kelebihan dananya itu sampai dengan 10 juta 15 juta itu lebih. Maka itu diakatkan di awalnya bagi yang mudahinya itu bahwasanya dia akadnya 1,5-nya itu infak sedekah. Infak sedekah buat operasional hewan kurban dan lain-lain. Jadi infak sedekah akadnya. Jadi biar bisa buat digunakan kalau ada kelebihan buat operasional masjid yang lain gitu. Misalnya buat termasuk buat ijaroh bayar panitia juga nggak apa-apa. Yang penting dari infak sedekah itu. Kan panitia ada yang capek-capek juga dikasih uang dan lain sebagainya, itu tidak masalah dari uang infak sedekahnya. Allahu a'lam bishawab. Yang satu lagi apa tadi ya? Yang pertama kalau nggak salah. Yang dipotong kepalanya, kepalanya bisa dimakan apa tidak? Oh, buat sesembahan. Oh gitu ya. Jadi hewan yang disembelih tapi buat misalnya taruh di bawah rumah gitu ya, buat gedung dan lain sebagainya. Itu dengan nama Allah atau nama siapa itu? Kalau misalnya dengan nama-nama dewa atau nama itu nggak boleh, namanya dengan menyembelih nama selain Allah itu nggak boleh semuanya. Apalagi termasuk dari ahlul kitab kalau memang dia menyebut nama dewa-dewa atau nama Tuhannya itu tidak boleh. Tapi kalau menyembelih dia tidak menyebutkan nama Allah pun boleh. Atau dengan menyebut nama Allah begitu kan? Itu hewannya termasuk biasa begitu, artinya bisa boleh dimakan. Yang penting dia baca bismillah atau tidak baca bismillah, kecuali kalau dia menyembelihnya dengan nama selain Allah. Tapi kalau peruntukannya ini ya, peruntukannya hewan tersebut dikubur gitu ya, kepalanya dikubur, nah itu berarti orang tersebut harus dipahami ya. Tapi kan yang lain tidak kan, badan-badannya nggak dikubur juga kan, dagingnya dibagiin aja. Itu kalau saya pribadi mengatakan boleh, tetap dibolehkan. Tetap diperbolehkan. Yang penting dia menyembelihnya bukan nama-nama dewa atau nama-nama selain nama Allah. Tapi jangan melakukan seperti itu. Ngapain juga di hewan taruh di bawah itu. Cukup berdoa kepada Allah semoga ini gedung selamat, semoga kita selamat, itu aja. Nggak perlu memberikan sesajen lah bahasanya. Itu juga tidak boleh yang seperti itu, sesajen aja. Saya punya pengalaman waktu saya jadi security dulu. Ini korban buat dagingnya buat karyawan, kepalanya mau ditanam, istilahnya kayak kita sedekah bumi. Itu saya merasain, bahkan saya disuruh awal bertanam. Nah ini hukumnya apa? Kita ada kepalanya bukan buat dibagi-bagi, tapi iya makanya tradisi seperti itu mesti dihilangkan nih. Ya buat apa juga, itu kan tradisi mungkin tradisi nenek moyang yang masih percaya seperti itu, dengan menaruh kepala hewan di bawah gedung, di bawah ini yang seperti itu lebih baik dihindarkan gitu ya, dihindarkan. Ya nggak boleh sebenarnya, tidak boleh yang seperti itu, tidak diperbolehkan. Ya? Iya, bosnya ya, berarti kalau bosnya orang non muslim ya bagaimana lagi begitu. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kata yang salah datangnya dari saya sendiri. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.